Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat sore. Mari kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan dalam doa kepenuhan 10 hari pada petang hari ini. Saya akan berikan satu tema, kebahagiaan orang percaya. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita adalah bagian dari orang yang berbahagia. Ya, meskipun kita sama dengan yang lain, sama-sama mengalami masa yang sulit, masa yang harus menahan diri, menyangkal diri karena COVID-19, ya, dimana kita diharuskan semua serba dari rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, semua dari rumah, ya, dan kita tidak boleh mudik dan sebagainya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetapi kita adalah bagian dari orang yang tetap berbahagia. Mengapa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia? Ya, dalam suasana kepenuhan Roh Kudus ini kita bersyukur ya, karena masih diberikan perpanjangan umur bisa mengikuti ibadah 10 hari ya. Mari kita buka di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mengapa kita ini bagian dari orang yang berbahagia meskipun di tengah situasi yang sulit? Mengapa kita berbahagia? Ya, karena yang pertama adalah karena Tuhan mengampuni pelanggaran kita. Tuhan yang mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada seorang pun yang lepas dari pelanggaran. Tidak ada seorang pun yang lepas dari dosa. Kita semua meskipun kita sudah menjadi orang percaya, sudah melayani, sudah setia, kadang kita masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang mendasar, bahwa Tuhan itu mengampuni pelanggaran kita. Itu yang membuat kita berbahagia. Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Puji nama Tuhan. Ayat ini adalah pengalaman dari Raja Daud, di mana dia pernah melakukan pelanggaran. Meskipun dia tahu itu sangat menyakitkan hati Tuhan, tetapi daging yang sangat kuat sehingga Daud melakukan pelanggaran yang besar, di mana dia merencanakan kejahatan dan kemudian dia mengadakan pembunuhan pada suami, ya, dan Batseba, Uria. Dan kemudian ketika Uria meninggal, dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Ini adalah satu perbuatan yang sangat mengerikan, ya, dan itu juga terjadi di zaman sekarang ini, di mana perselingkuhan, ya, mulai terjadi di mana-mana. Ya, sehingga orang tidak takut akan dosa. Ya, dianggap hal yang biasa ketika seorang yang sudah bersuami, sudah beristri, mengasihi lagi, mencintai lagi orang lain seperti yang biasa. Itu dosa yang sangat besar, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Daud, ya, melakukan hal itu. Dia seorang raja. Tetapi Tuhan berkenan mengampuni dan melupakan apa yang Daud lakukan. Ya, melalui Nabi Nathan, Daud diingatkan bahwa dia adalah seorang yang sangat jahat, diumpamakan seorang yang kaya, sudah berkelimpahan, tapi masih tega mengambil kambing yang hanya satu, domba satu, ya, diambil lagi. Dia digambarkan orang yang sangat jahat, yang tidak punya peri kemanusiaan, gitu ya. Tetapi Daud yang luar biasa, Daud ini orang yang rendah hati, yang bisa menerima apa yang menjadi nasihat dari seorang hamba Tuhan, yang memang dia bersalah kepada Tuhan, ya. Dia mengakui kesalahannya, dan setelah itu dia tidak berbuat dosa lagi. Ketika seseorang berdosa, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa itu kecuali pengampunan dari Tuhan. Ketika saya dan saudara pernah melakukan kesalahan, tidak ada damai sejahtera, ada kegelisahan dalam hidup kita, dan kita tidak bisa menyelesaikan kecuali kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Melalui kelahiran dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita, menebus dosa-dosa kita. Dan ketika seseorang itu diampuni dosanya, apapun dosa latar belakang kehidupan kita menjijikkan sekalipun, tapi ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Di dalam Mazmur dikatakan dibuang jauh-jauh dan Tuhan tidak akan mengingat dosa kita lagi.
dan sebagai orang yang mengerti akan pengampunan dari Tuhan, seperti Daud memberikan satu teladan bahwa tanda penghormatan Daud kepada Tuhan atas pengampunan yang ia terima, ia tidak pernah berbuat dosa lagi. Cukup satu kali dia berdosa, dia tidak pernah berbuat dosa lagi. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang menerima pengampunannya, seperti contohnya Yohanes 8 ayat 10 dan 11, ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan dikatakan lalu Yohanes 8, 10 sampai 11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika kita diampuni dosa kita, maka kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Itulah kebahagiaan kita. Kita berbahagia ketika kita tidak berbuat dosa. Karena ketika kita berbuat dosa, ada kegelisahan, beban yang ada di kita. Kebahagiaan Tuhan mengampuni saudara dan juga saya. Yang kedua, mengapa kita menjadi orang yang berbahagia? Karena Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak seperti penyertaan manusia yang terbatas. Saya sangat sakit ketika orang tua saya meninggal. Saya berharap orang tua saya ada di sisi saya selamanya, tetapi ternyata tidak. Tetapi penyertaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sampai kita nanti mati, Tuhan terus akan menyertai kita. Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang lagi kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu tak akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini pernyataan Tuhan kepada murid-muridnya ketika ia menjanjikan Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang tekun dan setia sebelum ia mati dan naik ke surga. Janji Tuhan, warisan Tuhan, bukan warisan-warisan kekayaan yang akan habis binasa, bahkan menjadi satu perebutan, kedudukan dan sebagainya, bukan. Tapi warisan yang Tuhan berikan adalah warisan penyertaan kuasa Roh Kudusnya. Roh Kudus janjikannya bagi saudara dan saya yang tekun dan setia. Sekali lagi, yang tekun dan setia. Kalau tidak tekun, tidak setia, kita tidak akan pernah mendapatkan janji Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah kita rasakan dalam hidup kita. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus. Yang pernyataan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tuhan menyatakan bahwa tiba saatnya Yesus harus pergi, meninggalkan murid-muridnya. Tetapi dia akan kembali kepada mereka dalam wujud jasmani yang tidak terbatas. Kalau yang pertama dia lahir dalam bentuk tubuh jasmani yang terbatas yang bisa mati, tetapi kemudian dia bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, dia menggunakan tubuh kemuliaan yang tidak terbatas sampai dia naik ke surga. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Tuhan memberikan janji kepada orang yang percaya, yang tekun dan setia menantikan Tuhan, yaitu dengan kuasa Roh Kudusnya. Dia hadir tidak lagi secara jasmani yang terbatas, tetapi dengan bentuk rohnya yang akan menyertai kita, menyertai mereka yang dan tidak akan pernah meninggalkan mereka, karena Roh Kudus itu akan diam di dalam hidup orang yang percaya. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah kebahagiaan. Yang pertama, karena kita diampuni dosa kita, surga dipastikan. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Meskipun kita telah ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan seperti orang yatim piatu sekali lagi. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun situasinya tidak menentu, kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tapi Roh Kudus yang curahkan bagi kita, berikan kita pengharapan, sehingga tetap bersemangat dan terus bisa bersuka cita. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah kebahagiaan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan mengampuni kita sebagai tanda penebusan kita, dan Tuhan menyertai kita selama-lamanya, sehingga dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan bagi kita, kita punya pengharapan. Roh Kudus memampukan kita untuk berharap meskipun saat ini mungkin ada sesuatu kegelisahan, persoalan dalam hidup kita, ketakutan, kekhawatiran, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk berharap. Dan perhatikan,
pengharapan tidak akan pernah mengecewakan bagi orang yang tekun dan setia. Untuk itu mari kita bersama-sama mohon kepada Tuhan kuasa Roh Kudusnya dipenuhkan hidup kita, mengisi kehidupan kita. Kita berdoa dengan tekun dan setia. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus bersyukur, tolonglah kami, penuhilah kami hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Lewat pujian, penyembahan dan doa kami percaya Roh-Mu akan terus menolong kami, menuntun kami menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berbahagia di tengah-tengah dunia ini yang tidak menentu. Tapi kami percaya kami punya pengharapan di dalam Engkau, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena Engkau Allah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus tanamkan firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.